Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama, Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara. Memasuki bab berikutnya, yaitu dongeng ketiga, kisah tentang Bugis pula. Kepercayaan yang sangat dalam pada suku Bugis bahwa raja-raja yang memerintah tanah Bugis, Makassar dan Mandar, bahkan juga tanah Toraja yang belum sempat rata memeluk Islam, sudah didahului oleh agama Nasrani. Mereka itu semuanya keturunan dari Sawi Ri Gading, dan ia bukanlah bangsa manusia, melainkan bangsa dewa-dewa yang turun-temurun dari atas keindraan, didapati ketika beliau turun ke bumi ini bersama Yam di rumpun buluh kuning. Setelah agama Islam masuk ke tanah Bugis, telah diusahakan pula agar ada hubungan raja-raja keturunan dewa dari langit itu dengan kepercayaan agama Islam. Timbullah dongeng bahwa Siti Malangkai itu keturunan dari putri Bilqis, Ratu Negeri Sabah yang nikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seketika Raja Ali Haji, pujangga besar Melayu keturunan Bugis yang terkenal itu, menuliskan sejarah raja-raja Melayu dan Bugis dengan kitabnya yang terkenal Tuhfat An-Nafis. Sebagai pembelaan atas cerita itu, beliau berkata bahwa jika Ratu Luwuk keturunan Putri Bilqis dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah mustahil pada akal, sementara keturunan Nabi Muhammad SAW yaitu kaum Syahid telah turun-temurun dan berkembang di negeri kita. Niscaya tidaklah ditolak oleh akal jika keturunan Nabi alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang jauh terdahulu masanya dari Nabi Muhammad SAW sampai juga ke negeri kita. Bicitramsyah yang menjelma di Bukit Seguntang Mahameru dan diberi gelar Sang Suparba Sri Tribuana. Bicitramsyah yang menjelma di Bukit Seguntang Mahameru dan diberi gelar Sang Suparba Sri Tribuana, ketika menyatakan dirinya kepada Wan Empuk dan Wan Malini, menyatakan pula bahwa selain dari pertalian silsilah keturunan dengan Raja Suran, Raja Iskandar Zulkarnain dan Raja Nushirwan Al-Adil, menyebut pula pertalian darahnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ada lagi kisah orang-orang tua yang akhir-akhir ini hendak diteliti bahwa Gunung Opir yang terletak di Pasaman dan Talamau di Sumatera Barat itulah perbendaharaan intan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkatalah Raja Ali Haji tentang Ratu Siti Malangkai keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Putri Bilqis di dalam kitab Tuhfat An-Nafis, walhasil tiap pekerjaan yang tiada kita dapat akan hakikatnya janganlah kita dustakan, hendaklah kita taslimkan karena dalil berdirinya adanya. Berkatalah Raja Ali Haji selanjutnya, Syahdan, Siti Malangkai itu menjadi raja di kerajaan Siliangi. Ia bersuamikan Raja Bugis yang besar sekali di negeri Luwuk. Siti Malangkai inilah beranakan Datu Palipi, beranakan Patutu, beranakan Batara Guru, beranakan Bataro Latau, beranakan Paduka Sawiri Gading, beranakan Laga Ligo. Jadi ketika di zaman jahiliyah
Sawiri Gading disebut sebagai penjelmaan dewa dari langit. Setelah masuk Islam, Baginda keturunan Ratu Malangkai dijadikan putri keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam pernikahannya dengan Ratu Bilqis. Jelas sekali dengan silsilah keturunan itu bahwa pengatur cerita yang datang kemudian yang diterima oleh Raja Ali Haji tertulis dalam daun lontar bahwa salah satu keturunan dari ratu itu ialah Batara Guru yang beranakkan Batara Latau. Disebut pula bahwa Paduka Sawiri Gading di masa hidupnya pernah pula mengembara bermain-main di sebelah barat Malaka dan lainnya, karena Baginda adalah seorang raja besar yang tidak ada bandingannya. Dengan sabar Raja Ali Haji memuliakan silsilah itu sampai 39 keturunan, baru sampai kepada Lambu Solat, Raja Luwuk yang mula-mula memeluk agama Islam. Menurut kepercayaan dan pegangan adat istiadat Bugis yang turun naikkan sampai zaman sekarang, Raja Luwuk lah raja yang pertama. Dari Luwuk lah turunnya raja di Sopeng, Majo, Goa, dan Bone. Dari Luwuk lah asal usul seluruh bangsawan Bugis dan Makassar. Upu Lamdu Solat ini beranak 3 orang laki-laki. Yang pertama Pacung namanya, menjadi raja di tanah Bugis. Kedua Daeng biasa, mengembara ke tanah Jawa, dan di akhir umurnya diangkat oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff menjadi mayor mengepalai masyarakat Bugis di Betawi dan seluruh tanah Jawa. Ketiga Tanri Burang Daeng Relaka, ia mengembara ke sebelah barat ke daerah kerajaan-kerajaan Melayu, dan ada anak laki-lakinya 5 orang. Pertama Upu Daeng Prani, kedua Upu Daeng Menambun, ketiga Upu Daeng Meraweh, keempat Upu Daung Celak, kelima Upu Daeng Kemasi. Upu Daeng Prani menjadi prajurit agung Jaeng Sastra Johan Pahlawan yang diakui oleh Kompeni Belanda. Upu Daeng Menambun menjadi raja di negeri Mempawah, memakai gelar Pangeran Emas Sri Negara. Itulah yang menurunkan penambahan di Mempawah. Upu Daeng Marewah menjadi yang di Pertuan Muda Riau, bergelar Kelana Jayaputra. Upu Daeng Celak menjadi yang di Pertuan Muda yang kedua itu di Riau. Oleh sebab itu, teranglah bahwa beberapa negeri besar yang dikuasai raja-raja Melayu sudah takluk ke bawah kuasa pahlawan perkasa pengembara dari Bugis. Anak keturunan mereka menguasai Kalimantan Barat, Tanah Bumbu, Kota Baru, Pulau Laut. Di Semenanjung tanah Melayu mereka mengalahkan Johor. Di Riau mereka menjadi yang di Pertuan Muda atau Salewatang. Menurut pembagian jabatan orang Bugis, Raja Melayu tetap ada, tetapi yang sebenarnya berkuasa ialah keturunan Bugis. Raja kecil dapat pula mereka kalahkan dan Siak pernah mereka taklukkan. Mereka bertemu dengan raja-raja Melayu yang mengakui keturunan Bukit Seguntang Mahameru di Siak, dan di tempat lain mereka bertemu pula dengan raja-raja yang berdarah bangsa Sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW. Niscaya mereka tidak mau kalah demikian. Raja-raja Melayu disebut keturunan Iskandar Zulkarnain, dan ada pula raja-raja keturunan kaum Sayyid, sehingga keturunan dewa-dewa tidak begitu kuat seperti dahulu lagi. Merekalah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam, putri Bilqis, dan Sawiri Gading yang di zaman jahiliyah disebutkan keturunan dewa, keturunan Batara Guru dan Batara Latau. Diturunkan ke bawah sedikit tetapi tidak dihilangkan sama sekali. Asal di atasnya sudah disebut keturunan Nabi Sulaiman dan putri Bilqis. Dengan itu bangsawan Bugis yang telah menguasai tanah Melayu menjadi Salewatang, yang di Pertuan Muda di Riau, Temenggung di Johor, kemudiannya Sultan di Selangor, dan Penembahan di Mempawah tidaklah kalah ketinggian keturunannya. Pengaruh ajaran tasawuf ini pun dipakai juga oleh raja-raja Goa dan Talo yang mula-mula menerima agama Islam 1603 Masehi. Di dalam kitab-kitab sejarah Goa dan Bugis diakui bahwa agama Islam masuk ke dalam negeri itu pada pangkal abad ke-17.
Lamdu sholat memeluk Islam sesudah tahun-tahun itu. Di dalam sejarah Makassar dan Bugis dicatat dengan penuh hormat bahwa guru yang mula-mula menyiarkan Islam ialah 3 ulama dari Minangkabau, yaitu Datu Ri Tiro, Datu Ri Badang, dan Datu Patimang. Supaya masuk pengaruh tasawuf ke dalam sejarah itu disebutkanlah bahwa Raja Gowatalo yang mula-mula menerima hidayah Islam itu sebelum berjumpa dengan ketiga datu itu di Jumpandang, nama asal dari tanah Makassar sebagai Sunda Kelapa bagi Jakarta. Terlebih dahulu pada malam harinya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendirilah yang mengajarkan kedua kalimat syahadat kepada beliau dalam mimpi itu. Nabilah yang memberitahu bahwa baginda perlu menemui 3 orang utusan Nabi SAW besok siang di Jumpandang. Besoknya baginda pergi ke tepi pantai itu, bertemulah ketiga beliau sedang sholat menghadap matahari mati, yaitu barat. Sehabis sholat itu baginda tegurlah beliau menyatakan diri sebagai guru yang menyebarkan Islam, bahwa perintah Nabi SAW kepada mereka mengajak Paduka Raja masuk Islam. Oleh karena telah sesuai dengan mimpi, baginda pun belajar rukun syarat masuk Islam. Setelah diajarkan kepada baginda, baginda pun membacanya, sebab telah diajarkan langsung oleh Nabi SAW sendiri yang telah mengkasarkan diri di dalam mimpi. Dengan sebab itu lebih atas jugalah baginda dari rakyatnya, walaupun bukan sebagai dewa lagi menurut yang dulu, tetapi tetap mempunyai kelebihan yang tertinggi, sebab telah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah buku yang ditulis oleh Buya Hamka berkaitan dongeng-dongeng terdahulu yang bercerita mengandung khurafat-khurafat dan tahayul, yang semua ini tidak disukai oleh Buya Hamka. Meskipun ini sebuah sejarah, tapi Buya Hamka menceritakan hal ini agar kita mengerti bahwa dongeng-dongeng seperti ini bukanlah dari ajaran Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.